Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk ke materi kedua untuk minggu ini. Sebenarnya hari ini saya nggak mau kasih materi yang susah-susah. Saya akan masuk kepada uji kompetensi untuk materi pembahasan induksi matematika bagian pertama. Nah, untuk uji kompetensi ini ada beberapa soal. Saya akan kasih contoh dari masing-masing bentuk soal satu saja. Nah, setelah itu nanti silakan sisanya kamu kembangkan sendiri, ya. Oke, soalnya ini. Iya, ini dia. Uji kompetensi saya punya soal 1 sampai 10. Lalu tugas kita nomor 1 sampai 2 itu adalah menentukan nilai PN plus 1. Oke, lihat contoh nomor 1. Saya akan jelaskan hanya satu saja. Ya, saya ambil contoh nomor 1A. Untuk setiap rumus PN yang diberikan, tentukan nilai masing-masing PN plus 1. Lihat, PN-nya apa? PN sama dengan 5 dibagi N per N plus 1. Oke, saya lanjut. PN-nya adalah 5 dibagi N kali N plus 1. Oke. N kali N plus 1. Ini siapanya? PN-nya. Apa sih maksudnya PN? Rumus untuk suku ke N. Suku ke N. Ya, polinomial suku ke N. Lalu yang ditanya adalah tentukan P dari N plus 1. Gampang dong? Ingat yang saya bilang tadi, yang saya bilang waktu itu, pernah saya bilang bahwa kalau kayak gini, yang diganti apanya, Bos? Lihat, yang diganti N-nya. Jadi N plus 1. Berarti N selalu berubah menjadi N plus 1. N selalu berubah jadi N plus 1. Nangkep ya? Logika sederhana sekali. Maka ini sama dengan 5 dibagi, iya, N plus 1 kali N-nya dirubah menjadi N plus 1 plus 1. Bisa ngikutin kan? Bisa ngikutin. Oke, kalau nggak bisa ngikutin, saya pindahin dulu deh. Berarti P dari siapapun yang ada di dalam sama dengan 5 dibagi gitu kali gitu per 1. Benar nggak? Kalau di sini N, ya sini N, sini N. Kalau L, ya L, L. Kalau A plus B plus C, A plus B plus C, berarti di sini? Betul. Iya, ini A plus B plus C, ini juga A plus B plus C. Simpel kan? Berarti kalau gitu, kalau di sini N plus 1, ya berarti di sini N plus 1, di sini N plus 1 plus 1. Bisa ngikutin ya? Oke, ini hasilnya adalah 5 dibagi N plus 1 kali N plus 2. Sudah. UGD. Apa? Udah gitu doang. Ya. Paham ya? Jadi untuk soal nomor 1, cara mengerjakannya begitu. Tentukan masing-masing PN plus 1. Oke. Ya. Nomor 2. Rancang formula yang memenuhi setiap pola berikut ini. Oke, nomor A. Polanya adalah, yang nomor A ya. Polanya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2N. Nah, anak-anakku sekalian, yang dia minta apanya? Formula. Berarti apa? Dia minta cara, rumus untuk dapetin hasil penjumlahannya. Contohnya gini. Kalau saya berhenti di 2 tambah 4 tambah 6, hasilnya berapa ya? Berapa? 2 tambah 4 tambah 6. 2 tambah 4 tambah 6. 12. Gimana caranya saya bisa menemukan 12 tapi tanpa harus menjumlahkan, tapi ya cukup memasukkan formula saja. Sebenarnya caranya sederhana. Kamu cari rumusnya. Oke. Baik, kalau polanya begitu maka kita lihat. PN-nya kan berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2N. Boleh nggak kalau ini saya tulis juga tapi dengan arah yang berlawanan? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik
tambah 2N. Boleh? Kira-kira jumlah atas sama jumlah bawah hasilnya berapa? 2 kali jumlah mereka dong. Jadi kalau saya anggap satu barisan ini jumlahnya adalah M gitu, maka kalau saya jumlahin dengan yang jumlah di bawah jadi 2M dong. Karena ada 2 paket, paham nggak? Contohnya gini, 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya berapa? 6. Oke. Sekarang kalau 1 tambah 2 tambah 3, saya tambahin lagi dengan 1 tambah 2 tambah 3, tapi dengan arah yang berbeda. Pak Andi iseng nih nulisnya. Boleh nggak? Yang ini pun hasilnya 6 ya? Iya. Kalau ini semua saya jumlah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah, harusnya hasilnya 12. Betul ya? Dari mana 12? Ya, jumlahin aja Pak. Yang atas 6, yang bawah juga 6. Kali 2, 12. Nah, dengan teknik yang saya lakukan ini, maka yang terjadi adalah 3 tambah 1, 4. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Wow, magic. Apa yang bikin magic? Karena semua suku menjadi nilainya tetap 4, 4, 4, 4. So, kalau kita lakukan teknik yang sama dengan barisan yang di atas, maka ini saya tulis ulang, tapi dari urutannya belakangan gitu. Maka hasil jumlah mereka adalah 2N plus 2. 4 tambah, kan di sini pasti kalau di sini 2N, 2N min 2 ya. Kan mundur 2 kali N min 1 ya. Benar gak sih? 2 kali N min 1. Ini 2 kali N min 2. Dan seterusnya. Kan gitu kan? Bisa ngikutin ya. Nah, berarti kalau gitu, ini hasilnya 2N plus 2. Yang ini 4. Saya kotakin ya. 4 tambah 2N min 2. Hasilnya adalah, hasilnya ya 2N plus 2 juga. Ini hasilnya pasti 2N plus 2 juga. Ini hasilnya 2N plus 2 juga. Sampai ke ujung hasilnya pasti 2N plus 2 juga. Apa artinya? Jadi, kalau ini adalah ada 1, 2, 3, 4. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, sampai suku ke N. Berarti ada N buah ya. Berarti hasil penjumlahan mereka adalah sama dengan N buah kali 2N plus 2. Karena setiap sukunya menjadi berjumlah 2N plus 2. Bisa ngikutin? Iya. Ini adalah jumlah dari kalau bagian yang atas ditambahin dengan bagian yang bawah. Sebenarnya bagian yang bawah adalah sama-sama dengan bagian yang atas, cuma urutannya saya bedain. Ngerti ya? Berarti kalau gitu, penjumlahan ini hasilnya berapa? Penjumlahan ini saja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 2N saja. Nggak ikut yang bawah. Ya tinggal dibagi 2 dong. Ngerti nggak? Maka setiap kali Anda ketemu sebuah pola, caranya seperti itu. Oke, saya perjelas dengan soal yang nomor ini. Saya perjelas dengan soal yang ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik tambah 9. Berapakah jumlahnya? Ya, kamu boleh pakai cara SD 9 tambahin 8 atau gini. Lihat aja yang belakang sama yang depan. Oke? Ya. Sekarang gimana kalau PN ini saya tulis ulang tapi dengan urutan terbalik? Berarti ini 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah titik tambah 1. Oke?
Maka saya mau tanya, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 data ya. Ada 9 bilangan. Maka penjumlahan dari 9 bilangan ini adalah ini masing-masing nilainya 10, ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Pasti semua nilainya 10. Ya dong? Nah, kalau semua nilainya 10, maka hasil penjumlahan, saya tulisnya gini, hasil penjumlahan PN untuk N sama dengan 1 sampai 9, ini notasi sigma ya. Hasilnya adalah, ada berapa banyak 10-nya? Ya 9 kali 10. Ingat, 10-nya kan ada 9 nih. Kan dijumlahin semua. Kalau si PN dijumlahin dengan PN yang sama. Saya cuma mau tahu jumlahnya PN. Ya udah bagi 2. Baca polanya. Nah, dengan pola yang sama, itulah yang membuat kemudian soal ini saya bahas dengan cara seperti ini. Ya udah, kalau 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 2N, coba tak jumlahin dengan dirinya sendiri, tapi dari arah yang berlawanan. Maka ini masing-masing menjadi 2N plus 2. Semua seragam jadi 2N plus 2. Berarti kalau ada sebanyak N, ya 2N plus 2-nya sebanyak N kan? Ngejumlahnya lebih gampang. 2N plus 2 dikali sebanyak N, tapi dibagi 2. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan 2 paket. Yang kita mau hanya jumlahan satu paket. Right. Dengan cara ini, maka mengerjakan soal-soal model begini, ini akan sangat mudah. Saya kasih tahu rahasianya. Cukup belakang tambahin depan bagi 2. Tuh ya rahasianya ya. Silakan nanti kamu atur sendiri. Dari soal nomor 2, uji kebenaran formula yang kamu temukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Oke. Kamu harus menggunakan prinsip induksi. Ini udah saya ajarin, jadi saya nggak akan jelasin lagi. Nomor 4 sampai nomor 10 juga minta dibuktikan menggunakan induksi matematika. Ini juga mudah. Ya, silakan Anda kerjakan. Bagi ada yang kesulitan, silakan atur waktu, kita akan diskusi. Saya tidak berlama-lama hari ini. Soalnya ada 10, ini akan bikin Anda pusing. Silakan berdiskusi. Saya nggak berharap jawaban yang sama, tapi saya berharap jawaban yang benar hasil diskusi Anda. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya saya. Saya rasa itu saja dari saya hari ini. Selamat mengerjakan. Saya tunggu diskusi-diskusinya. Ya. Sampai jumpa.